Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Ramdhani. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Singosari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Kumat, Hortikultur Magot berbasis koperasi dan kelestarian lingkungan sebagai upaya ketahanan pangan di era new normal SMK Negeri 1 Singosari. Dari program Kumat atau Hortikultur Magot ini memiliki 5 poin penting yang akan saya bahas pada bab abstrak. Yang pertama yaitu perekonomian masyarakat yang menurun pada saat era new normal. Kedua yaitu masalah lingkungan yang diakibatkan oleh sampah organik meningkat pada era new normal. Ketiga yaitu masalah siswa yang kesulitan membayar SPP pada saat era new normal. Yang keempat adalah keunggulan program Kumat ini adalah sebagai upaya ketahanan pangan di era new normal dan ketahanan ekonomi masyarakat di era pandemi saat ini. Dan yang terakhir, kelima, Kumat ini memiliki 3 manfaat, yaitu secara ekonomi, sosial, dan ekologi. Dari paparan abstrak tersebut, kami menemukan beberapa hal yang melatar belakangi tentang program Kumat atau Hortikultur Magot ini. Yang pertama yaitu data limbah sampah yang di Indonesia meningkat di setiap tahunnya. Pada tahun 2020 penyumbang terbesarnya adalah sampah organik, yaitu sekitar 60%-an. Kemudian sampah lainnya yaitu di bawah 20%. Kemudian data kedua yaitu tentang penduduk miskin di Indonesia pada saat era new normal ini mengalami peningkatan. Menurut BPS 2020 jumlah masyarakat miskin di Indonesia meningkat sekitar 1,28 juta. Sedangkan menurut Bank Dunia memprediksi sekitar 5,5 sampai 8 juta jiwa. Dari kedua paparan tersebut memiliki lanjutan tentang latar belakang lainnya, yakni tentang limbah sampah yang dihasilkan oleh PT Pancom Indonesia, yaitu sekitar 1 ton setiap harinya. Artinya setiap 1 bulan menghasilkan limbah kubis sebesar 30 ton. Kemudian terkait dengan masalah masyarakat, masalah perekonomian masyarakat yang meningkat, yaitu mengenai siswa yang kesulitan membayar SPP pada saat era pandemi ini. Menurut data, siswa kelas 10, 11, 12, dan 13, lebih dari 50% siswa mengalami kesulitan pembayaran SPP. Melalui latar belakang tersebut, kami mengembangkan inovasi yang berjudul Kumat atau Hortikultur Magot. Kumat merupakan program yang dilakukan untuk meminimalisir dampak ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat. Jadi kami memanfaatkan sampah organik yang diambil dari bank sampah dan PT Pancom sebagai bahan pakan magot. Nantinya magot tersebut akan menghasilkan kasgot yang berupa bahan utama pembuatan pupuk POC dan pupuk MOL. Selain itu, magot dapat digunakan sebagai pakan ayam dan pakan lele. Hasil produk tersebut nantinya akan dijual melalui sistem koperasi dan setiap anggota akan mendapatkan SHU setiap bulannya. Otomatis anggota koperasi ini akan dapat membayar SPP secara mandiri dan kuota internet. Adapun tujuan dari program ini yang pertama yaitu magot sebagai pakan ternak, karena magot memiliki kandungan protein yang lebih tinggi, yaitu sekitar 40%-an. Kedua yaitu memanfaatkan hasil pengolahan limbah sampah dari sistem bank sampah dan koperasi sehingga siswa dapat mendapatkan SHU. Ketiga yaitu menghasilkan produk pupuk POC dan MOL sehingga dapat mengurangi dampak ketahanan pangan masyarakat di era new normal. Dan yang terakhir yaitu untuk mengembangkan jiwa literasi khususnya para pelajar tentang kelestarian lingkungan hidup di sekitar mereka. Adapun metode penerapan ide pada tahap ini terdapat beberapa tahap, yaitu perencanaan, waktu dan tempat penelitian, alat dan bahan, serta alur menjadi anggota koperasi. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Pada tahap ini kami melakukan pengumpulan data terkait dengan limbah sampah organik di PT Pancom Indonesia yang letaknya di sebelah SMK Negeri 1 Singosari. Kemudian juga melakukan pengumpulan data terkait siswa yang tidak mampu membayar SPP pada saat era new normal. Kedua, desain. Pada tahap ini kami melakukan perencanaan awal terkait dengan pembuatan kandang ayam, kandang lalat magot, dan kandang larva magot. Ketiga, pembuatan produk. Pada tahap ini kami sudah mulai pembuatan produk yang sesuai desain yang sudah saya jelaskan sebelumnya.
Adapun video dalam pembuatan produk ini. Ini merupakan foto dari pembuatan produk. Ini merupakan foto pengecapan. Kemudian proses pembuatan vertikultur. Produk yang dihasilkan adalah maggot. Maggot ini nantinya akan menghasilkan kasgot yang sebagai bahan utama pembuatan pupuk PUC dan MOL. Ini merupakan telur organik yang dihasilkan dari ayam yang diberi pakan maggot. Nantinya juga diberikan kepada ternak lele. Proses pembuatan pupuk yaitu kita memerlukan kasgot, terus nasi basi, serta glukosa yang berupa gula. Nasi basi itu kami akan mengambil dari bank sampah. Hasil produk yaitu pertama pupuk PUC, kedua MOL atau mikroorganisme lokal, dan yang terakhir adalah pengaplikasian pada tanaman kangkung berupa vertikultur. Kemudian waktu dan tempat penelitian. Pada tahap ini kami melakukan penelitian pada tanggal 1 yaitu mendesain kandang ayam, tanggal 2 sampai tanggal 16 yaitu pembuatan produk, dan tanggal 5 dan 12 yaitu melakukan pengamatan terhadap pembudidayaan maggot kepada narasumber, tanggal 12 sampai tanggal 20 yaitu perawatan maggot, lele, serta ayam. Dan yang terakhir tanggal 4 sampai tanggal 20 kami mulai melakukan pembuatan makalah penelitian. Alat dan bahan. Untuk alat dan bahan ini kami membedakannya menjadi dua, yaitu barang bekas dan barang non bekas. Kami memilih barang bekas karena memanfaatkan barang-barang yang di sekitar kita menjadi lebih berguna, dan selain itu untuk modal yang lebih kecil untuk hasil yang besar. Kami juga melakukan perbandingan jika menggunakan barang bekas dan barang non bekas. Jika kita menggunakan barang bekas, maka modal yang diperlukan sekitar Rp179.000. Sedangkan jika kita menggunakan barang non bekas, maka modal yang diperlukan sekitar Rp650.000. Perbandingannya sangat jauh, yaitu sekitar 1:6. Kemudian jika siswa ingin menjadi anggota koperasi, ada melalui tahap-tahapan sebagai berikut. Pertama, siswa mendaftar dan membayar sebesar Rp50.000 sebagai simpanan wajib. Kedua, siswa wajib membayar setiap bulannya Rp10.000 atau setara dengan 10 kg sampah setiap bulannya. Ketiga, siswa melakukan promosi melalui sosial media dan bekerjasama dengan wali murid. Keempat, siswa akan mendapatkan SHU sebesar Rp209.500. Untuk penghitungan SHU yaitu jasa usaha ditambah jasa modal. Kami melakukan kesepakatan untuk jasa usaha yaitu sekitar 20% dan jasa modal sekitar 25%. Dan yang terakhir, secara otomatis siswa akan dapat membayar SPP secara mandiri dan kuota internet. Adapun produk yang dihasilkan dari program kumat atau vertikultur maggot ini, yang pertama adalah pupuk PUC, MOL atau mikroorganisme lokal, telur organik, keempat ikan, kelima kangkung, dan yang terakhir adalah maggot. Kami juga melakukan perbandingan sebelum dan sesudah program ini dijalankan. Jika sebelum program ini dijalankan, maka kesadaran masyarakat akan lingkungan sekitar kurang. Perekonomian masyarakat menurun ketika siswa mengalami kesulitan membayar SPP. Dan yang terakhir, keempat, ayam dan lele sebelum diberi pakan maggot tidak ada penambahan bobot atau sama saja seperti semula. Jika sesudah program ini dijalankan, maka ketahanan pangan di tengah-tengah masyarakat mengalami peningkatan. Kedua, siswa dapat membayar SPP karena mendapatkan SHU per bulannya. Ketiga, kesadaran terhadap lingkungan sekitar kita meningkat. Dan yang terakhir, ayam dan lele setelah diberi pakan maggot mengalami perubahan bobot sekitar 2 ons setiap 2 minggunya. Untuk promosi kumat ini kami
melakukan berbagai cara. Yang pertama yaitu melalui sosial media. Kami memanfaatkan WhatsApp, Instagram, dan gadget sekolah. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Adiwiyata SMK Negeri 1 Singosari. Selain itu juga dengan Dinas Lingkungan Hidup. Ketiga yaitu melalui komite atau bekerja sama dengan wali murid dan ikatan alumni SMK Negeri 1 Singosari. Dan yang terakhir yaitu mitra usaha masyarakat. Artinya kita mengajak masyarakat yang ada di sekitar sekolah untuk bekerja sama menjalankan program kumat atau vertikultur magot ini. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun ucapan, saya bilang mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam satu hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.